Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dikon Mobil Nono. Kita hari ini akan mengestimasi pembiayaan untuk mesin kuda diesel. Untuk permasalahannya, mobil ini sudah bocor kompresi, ngobos, terus tenaganya juga tidak bisa bagus. Ini sekarang mesinnya sudah kita kolterkan, sudah kita bawa ke bengkel bubut, dan ini sudah kita ambil. Ini jadi sudah dikolter oversize 50. Saya kira kemarin ini oversize sudah habis, ternyata masih 50. Jadi kita tidak perlu ganti liner, hanya perlu ganti seker saja. Terus kondisi askrek setelah kita periksa ini juga masih bagus. Off undersize-nya 25. Jadi tidak perlu kita bubut lagi karena sebelumnya kayaknya sudah dibubut menjadi 25 dan ini masih bagus, masih halus. Jadi kita tidak melakukan pembubutan ulang. Yang kita pentingkan adalah memperbaiki kompresinya yang bocor ini dulu. Terus ini sekarang partnya sudah kita belanjakan ya, pokoknya sudah kita belanjakan, yakni seker 1 set punyanya KTB, sudah termasuk pen sekernya. Terus ring sekernya KTB ya, urinya ya. Terus timing belnya yang panjang urinya, yang kecil urinya, metal duduk, metal jalan, pakset. Jadi kebutuhan utamanya adalah ini ya. Jadi teman-teman bisa mengestimasi habisnya itu berapa. Penambahan yang lain apabila ada itu biasanya antara lain kampas kopling, matahari, terus juga sama lager tensionernya biasanya. Tapi ini kemarin saya cek kelihatannya nggak apa-apa. Jadi untuk sementara kita belanjakan ini dulu. Nah, di sini saya akan menjabarkan ya biayanya itu berapa. Ini sudah kita catat pembelanjaannya versi saya ya. Jadi untuk spare part itu harganya tidak bisa dipatok karena tiap toko itu beda-beda, lain daerah beda, termasuk juga jasa ya. Jadi beda-beda. Kalau versi saya adalah ini ya. Untuk kuda diesel itu kolternya 400, sekernya 1.350.000, ring sekernya 1.800.000, paksetnya 700. Timing belnya besar itu 880, timing bel kecil 650, metal duduk 200, metal jalan 140, oli 360, filter oli 60. Saya kasih transport 300 karena harus bolak-balik ke Malang 2 kali 300. Terus jasanya saya tarif 2.100.000. Ini estimasi pembiayaannya saat ini adalah 8.940. Ternyata tidak sampai 10 juta teman-teman. Jadi masih tergolong irit ya, termasuknya Mitsubishi Kuda. Pembiayaan dasarnya untuk overhaul mesin versi saya untuk kendaraan ini hanya tidak sampai 9 juta. Ini mungkin masih ada perempetan, semisal ada pembiayaan yang lain, misalnya part lain, apabila ada matahari, kampas kopling, juga lager tensioner. Tapi ini yang pokoknya adalah ini ya, 8.940. Untuk tahap awal ini kesemuanya part-part ini harus kita bersihkan teman-teman. Kita semprot dulu dengan cleaner, terutama lubang-lubangnya. Ini kita semprot semua dengan cleaner. Di lubang-lubang oli pastikan bersih kesemuanya. Terus nanti ditiup dengan kompresor. Jadi lubang-lubang utama yang berhubungan dengan oli di askrek ini wajib bersih lebih dahulu. Pokoknya semuanya wajib bersih lebih dahulu. Proses yang kedua, pemasangan metal duduk itu ada 2. Ada yang polos, ada yang lubang. Yang lubang itu letaknya di blok, sedangkan yang polos itu letaknya di mantel dudukan askreknya.
Untuk pemasangan askrek tahap pertama itu capnya itu kita pasang dengan kita kencengi dengan kunci biasa dulu, belum pakai kunci momen. Jadi asal rapat dulu, asal rapat, jadi tidak terlalu kencang, pakai rapat gitu saja. Terus selanjutnya setelah semua rapat ini kita tes putar dulu, harus enteng dulu, jadi tidak ada yang gandol-gandol atau berat, jadi enteng. Nah selanjutnya terus kita kunci dengan kunci torsi, itu 2 tahap saja ya. Jadi kunci torsi pertama kita kasih 7 kilo ya, 7 kilo dulu. Terus nanti kalau sudah ke semuanya rata, kita tambahkan torsinya ke 10 atau 11 kilo. Nah berhubung kunci saya yang baru ini Newton meter Nm, skalanya ini Nm ya, kunci torsi merek Bulog. Ini pemberian dari Pak Jati dari Surabaya. Terima kasih kepada Pak Jati sudah membantu saya. Pak Jati adalah customer saya juga dari Surabaya yang kemarin servis mobil Panther ke sini ya. Servis mobil Panther ke sini, terus ketika mobil diambil saya dihadiahi oleh kunci merek Bulog ini, lebih bermerek, lebih terkenal dan lebih akurat ya. Kalau sebelumnya biasanya saya kasih, kalau bawa 17-an ini biasanya torsinya antara 10-11 ya biasanya. Ya, antara 10-11 seperti bawa Sendrikop Panther itu kan 10-11 itu torsinya. Nah, ini berhubung momen, kuncinya momen, kunci momennya itu torsinya adalah Nm. Ini coba kita konversi ke dari kilogram ke Nm itu berapa. Nah di sini ya 11 kg Voltmeter sama dengan 107,87 Nm. Jadi gambarannya sama, hampir sama. Jadi gambarnya itu hampir sama. 11 kg Voltmeter itu sama dengan pembulatannya 110 Nm. Jadi kita skalanya ke 110 teman-teman. Jadi ini skalanya ke 110. Kalau nah jadi di sini ya. Skalanya di sini 110 itu di sini. Nah, berhubungin berarti kasarnya 10 kg Voltmeter itu sama dengan 10 Nm. 100 Nm. Berarti seperti itu ya. Kalau 11 kg Voltmeter sama dengan 110. Berarti gambarannya seperti itu. Jadi ini berarti kita kasih 70 dulu. 70 dulu Voltmeter Nm-nya. 70 dulu bertahap. Nah, ini. Terus nanti setelah itu langsung lanjut ke 110 Nm. Jadi ini kita kasih 70 dulu. Dari tengah dulu. Bicara benda jayu. Setelah itu kita tes putar lagi. Enteng, oke. Setelah enteng, oke. Kita tingkatkan ke 11, jadi 110. 110 teman-teman. 110 Nm. Ini 110. Oke, sip. Lanjut lagi. Jadi seperti itu.
Ini bisa dikasih 120 juga bisa kelihatannya, jadi nggak apa-apa lah kita tingkatkan 12 Nm. Oke, ternyata ya sudah pas. Jadi yang benar 3 tahap. Oke, ternyata ini kita beri torsi 120 Nm, diputar agak seret ya, dengan tangan agak seret. Jadi perlu kita cek lagi mana yang seret. Nanti bisa juga ini di bawah mata duduk ada ganjelan. Emang harusnya sesuai dengan torsi ya. Jadi kalau pengencangan terlalu lebih itu bisa berakibat biasanya melar pada kedudukannya, itu agak ngangkat dikit biasanya seperti itu. Jadi akhirnya timbul tekanan pada metalnya, terutama pada blok-blok yang berbahan aluminium ya. Kalau untuk yang bahan besi, ruang seperti ini sebenarnya tidak terlalu riskan, tapi nyatanya ini diberi kekencangan melebihi saja ini juga menjadi seret. Kalau pakai kunci bisa, tapi kalau pakai tangan dia nggak bisa. Jadi ini harus kita lepas dulu, kita cek, kita kendorkan, dan kita lihat mana yang metal yang bergesekan dengan keras itu mana. Seperti ini nggak boleh, jadi harus diputar, harus pakai tangan itu harus bisa. Harus bisa dengan tangan itu harus bisa, tidak boleh ada kerasnya, itu nggak boleh. Harusnya enteng. Oke, kita kendorkan dulu. Dikendorkan ternyata bisa enteng ya. Jadi jelas pengencangan torsi itu tidak boleh melebihi. Jadi kalau patokannya 10 ya kasih 10, 11 ya kasih 11. Jadi ketentuannya seperti itu. Bautnya juga baut kecilnya 17, kasih 10 sudah cukup. Nggak usah terlalu kencang banget. Jadi kita kembali ke 10 ya, 110 kg fos atau 110 Nm. Kita kembali ke 110 Nm. Nggak boleh terlalu kencang, diberi kencangan lebih dia juga akan ternyata berat seperti itu. Jadi semua ini tergantung kepada bahan bloknya, bautnya, konstruksinya, kekencangannya itu memang sudah diatur sedemikian rupa, maksimalnya berapa. Kalau melebihi dia juga akan seret. Jadi kalau standarnya 10 jangan diberi 11 atau 12. Nyatanya ini diberi segitu nggak bisa diputar akhirnya. Nah, setelah torsinya sesuai 10 kg Vosmeter, 10 kg Vosmeter atau 110 Nm, dia diputar dengan tangan sudah bisa enak. Jadi hati-hati ya, penyetelan aksesor itu ini sangat krusial, sangat penting. Jangan melebihi
torsi yang diizinkan 10 kg Voltmeter, 10 kg Voltmeter atau 110 Nm saja. Ini sekarang tahap pemasangan ring shaker. Kalau ring shaker punyanya Kuda diesel atau L300 diesel itu tidak bisa ketukar kebalik. Jadi yang bisa kebalik hanyalah posisi atas dan bawahnya ya. Tapi jarang terjadi karena di sini ada tandanya. Jadi yang ada tulisannya ini, maaf fokusnya. Nah, yang ada tulisannya ini kan otomatis berada di bagian atas, nggak kebalik ke sini ya. Nah, terus yang nomor 2 dan nomor 1 ini beda ketebalannya. Jadi yang nomor 1 ini yang warnanya hitam ini nomor 1 top ring lebih tebal daripada yang second ring yang nomor 2. Nah, tapi kalau di Panther yang second ring sama top ring itu tebalnya sama persis. Hanya bedanya yang nomor 2 itu ada celondakannya, ada groove-nya ya. Jadi kita bandingkan. Nanti itu bisa ketukar. Yang kalau Isuzu Panther itu satu bisa keliru ke kedua bisa keliru ke satu karena tebalnya sama. Kalau L300 Kuda itu tidak bisa karena tebalnya sudah beda. Kalau ketukar dia nggak bisa masuk di shakernya. Tapi kalau Panther itu bisa. Itu bedanya. Oke teman-teman, demikian sekilas info dari Kijang diesel N1230. Untuk gap ring shakernya ini ketemu gap 0,33 mm dari bagian tubuh tersebut. Jadi di coulter oversize 50 itu pakai ring shaker originalnya, gap ring shaker 0,33 mm. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.